إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para jamaah sekalian sidang taklim Masjid Asy-Syukur rahimahullah. Disyukur alhamdulillah pada malam ini pada sholat Isya berjamaah sebagaimana jadwal rutin kita adalah mengisi waktu pada sholat Isya ini dengan mentadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan sebahagian dari kandungan tafsir. Alhamdulillah walaupun tadi dari sore hingga lewat maghrib ya kita diguyur hujan yang cukup besar, angin yang cukup kencang, semoga tidak membawa musibah apapun kepada kita semua dan lingkungan kita. Sebaliknya semoga menjadi rahmat. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, khususnya di Jawa Timur, di sekitar Gunung Semeru, yang banyak sekali mereka mengalami penderitaan dan bahkan korban jiwa. Lebih dari 20 orang yang terdata meninggal karena terkubur longsoran letusan dari Gunung Semeru ini. Tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban lain yang belum teridentifikasi. Semoga Allah memberikan kepada saudara kita ini kesabaran, ketawakalan, menjadi kafarat atas kehilafan dan dosa mereka, dan digantikan dengan pahala yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, insya Allah kita akan melanjutkan tadarus masih dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa kita akan pelajari dari ayat 148, 149. Kalau masih memungkinkan sampai 151, 190, 191, 192. Yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Kalau kita terjemahkan secara harfiah dari ayat ini, para jamaah sekalian, la yuhibbullahu, tidaklah Allah menyukai, tidaklah Allah mencintai al-jahra, berterus terang dengan suara yang keras, terang-terangan, kejahatan. Kita sering mendengar sholat jahriyah, sholat yang bacaannya dikeraskan.
Itulah sholat maghrib bisa subuh disebut sholat jahriyah. Jahar, keras, terang-terangan. Lawannya adalah apa? Lawan dari jahar, sir. Jahriyah lawannya sirriyah. Jahar lawannya sir. Sirrun artinya rahasia. Sering dalam bahasa itu sirri, rahasia. Makanya ada kawin sirri, kawin sembunyi-sembunyi, kawin rahasia. Kalau kawin jahar berarti kawin terang-terangan. Kalau kawin sirri, kawin sembunyi-sembunyi. Sirriyah artinya sembunyi-sembunyi, rahasia. Maka Allah mengatakan wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Wala tajhar bi sholatika, jangan terlalu keras salatmu dan jangan juga terlalu pelan. Wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha wa bataghi baina dzalika sabila, carilah pertengahan di antara itu. Jadi tidak boleh walaupun sholat jahar teriak-teriak orangnya. Ini sedang membaca sholat apa sedang? Nah, jadi Al-Quran melarang suara terlalu keras. Makanya kenapa ada pemikiran kalau lagi sholat mah suara speakernya nggak usah keluar jauh-jauh, ya kan? Karena yang sedang di jalan dengar suara sholat imam juga bakal memperhatikan. Yang memperhatikan bacaan sholat siapa? Yang mau di belakang. Jadi jaharkannya sholat sebatas kedengaran oleh makmum yang ikuti. Al-Quran melarang bacaan sholat jahar terlalu keras. Sebaliknya juga wala tukhaffit biha, jangan terlalu pelan sampai yang kedengaran. Ini sholat jahar yang kedengaran, terlalu pelan. Nah, termasuk di dalam sholat malam, sholat malam, Rasulullah SAW terkadang lewat ke halaman rumahnya Umar bin Khattab. Wah, Umar suaranya kencang banget, suaranya keras sampai terdengar ke tetangga. Padahal sholatnya di rumahnya. Sebaliknya Rasulullah lewat ke rumahnya Abu Bakar, sepi. Ini ada yang sholat apa enggak sih? Ada yang baca apa tidak? Nah, sehingga besoknya ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Umar, aku mendengar kau dalam sholatmu membaca Al-Quran begitu nyaring, begitu keras. Sedangkan aku lewat ke halaman rumahmu Abu Bakar, aku nggak dengar ada orang baca Quran. Kata Umar, aku Rasulullah mengeraskan luar sengaja biar pada bangun seisi rumahku dan biar tetanggaku mendengar apa yang dibaca. Itulah sifat Umar. Sedangkan kata Abu Bakar, kalau aku sholat itu sedang bermunajat kepada Allah, Allah itu maha mendengar. Kenapa saya harus keras-keras? Maka kata Rasulullah, wahai Umar, pelankan sedikit suaramu. Wahai Abu Bakar, kencangkan sedikit suaramu. Nah, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menyertai sudah satu pertengahan sesuai perintah Al-Quran. Wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit biha wattabi baina dzalika sabila. Cari jalan yang pertengahan. Nah, makanya kita juga setuju kalau di suatu tempat, suatu wilayah, suatu kampung ini suara azan dan suara Quran udah terlalu ramai, akhirnya nggak jelas yang dengerin yang mana. Atau sholawatan, sholawat. Kalau mau sholawat silakan, sholawatan jangan. Yang ibadah itu kan sholawat, ya kan? Kalau sholawatan berarti bohong-bohongan, kayak mobil. Beneran, mobil-mobilan. Kan mobil bohongan. Kalau sholawat kan udah jelas redaksinya, ya kan? Sudah jelas waktunya, caranya itu sholawat, karena suatu doa. Tapi kalau sholawatan
Sholawatan, ya namanya juga sholawatan. Bisa buat sendiri redaksinya, ya kan? Bisa syair sendiri, tapi juga sholawatan. Bukan kemudian itu kan adat tradisi. Nah, apalagi kalau cuma adat, kenapa harus membuat ribut suasana? Jadi dalam hal ini wajar kalau ada pemikiran di Dewan Masjid dibikin Pak Yusuf Kala, ada pengaturan penggunaan speaker gitu. Karena itu memang telah diterapkan beberapa negeri Muslim juga, di Mesir, di Saudi juga diterapkan. Hanya menggunakan pengeras suara itu yang keras keluar adzan saja. Itu pun kalau di suatu kampung satu masjid. Kalau masjid-masjid kecil dilarang, udah cukup masjid gedenya aja keluar. Karena tujuan dan fungsi adzan itu kan memberitahukan. Kalau lagi memberitahukan untuk masjid sekelilingnya ngapain? Hanya lebih banyak yang memberitahukan daripada sholatnya. Betul kan? Sekarang ini banyakkan yang memberitahukan pada yang datang ke masjid. Karena terlalu banyak masjid, hampir tiap gang masjid dan musola, orang saling duga. Wah, nggak ke masjid sini mungkin ke masjid sana. Nggak ke musola sini mungkin ke sana. Hanya ke masjid ini tidak ke ke musola ini tidak ke. Itu sebabnya kenapa dahulu sebahagian imam-imam sampai membatasi membangun masjid. Ya, tidak boleh setiap masjid menyelenggarakan Jumatan. Contohnya Imam Asy-Syafi'i termasuk yang berpaham ketat membatasi masjid. Beliau hanya membolehkan satu masjid di satu kampung, satu kota. Selama orang terjangkau jalan, harus satu masjid. Kenapa? Pertama, menjaga kesatuan persatuan. Supaya kampung itu orang berjamaah di satu masjid. Supaya umumnya kuat. Yang kedua, beliau itu mensyaratkan wajibnya Jumatan minimal 40 kepala keluarga. 40 keluarga, orang kampung. Kalau belum 40 keluarga, 40 rumah, belum jadi kampung. Itu masih Baduy. Kalau Baduy, tidak wajib Jumat. Nah, ini dipahami itu. Fikih Jumatnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa dalam adanya Syafi'i disyaratkan 40 kepala keluarga boleh Jumat? Karena dalam pendapat beliau, Jumatan itu seperti hari raya. Hari raya hanya dilakukan oleh orang yang mungkin, orang hadir, orang kota. Ciri orang kota pun bukan kayak kita, banyak gedung, kantor, hotel, itu kota. Yang disebut orang kota itu maksudnya penduduknya sudah menetap di tempat tersebut, rumahnya permanen, pekerjaannya tetap, bertani, berdagang, beternak. Lawan dari orang hador itu namanya Baduy. Baduy itu orang hidupnya berkelompok-kelompok, pindah-pindah, nomaden itu. Nah, orang nomaden ini dihubungkan samar terus. Makanya ada wajib Jumat. Makanya nggak ada wajib Jumat, tidak ada apa. Nah, itu konteks sosial mempengaruhi kepada mazhab fikih. Gitu. Kalau mazhab Imam Hanafi beda lagi, karena Imam Hanafi hidupnya di kota besar, kota metropolitan, itu Kufah di Irak. Beliau mengatakan 5 orang saja sudah cukup Jumatan. Itu sebabnya 5 orang sudah cukup Jumatan. Apa itu beda-beda pada beliau. Tetapi tetap lini utama itu sholat berjamaah di masjid jami. Makanya kenapa ada istilah masjid jami, masjid Jumatan dan masjid goyang jami. Kenapa? Itu masih lalu lintas, masjid nomaden. Ini harus dipahami. Jadi ada dasar hukumnya kalau sekarang dipikirkan cara mengatur suara sholat. Jangan sampai masjidnya berdekatan, imam semuanya pakai mic, suara keluar,
jamaahnya 5-5-an. Rame pinknya aja kemana-mana, jamaah dia cuma 5 orang. Kadang-kadang cuma 2 baris, 1 baris imam, 1 baris makmum. Imamnya 1, makmumnya 2 baris. Dikira itu kan sampai pakai suara speaker. Ini wala tajhar bi sholatika, jangan terlalu keras sholat. Wala tuh khafifnya dijahat. Lawannya sir, dirahasiakan. Nah, la yuhibbullahu jahra, Allah tidak menyukai menjaharkan bisu sesuatu yang buruk, keburukan. Allah tidak menyukai menjaharkan keburukan. Minal qawli, dari perkataan, dari ucapan, kata-kata. Illa man dzulima, kecuali orang yang dizalimi. Allah tidak menyukai kata-kata yang buruk secara terang-terangan, secara keras, kecuali yang dizalimi. Wa kana Allahu sami'an 'aliman, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apa makna dari ayat ini? Allah tidak mencintai perkataan yang kasar, yang keras dalam hal keburukan, kecuali orang yang dizalimi. Apa maksudnya? Nah, ini perlunya tafsir itu. Qala Ibnu Abbas fil ayat, maka kata Ibnu Abbas tentang ayat ini, la yuhibbullahu an yad'uwa ahadun ala ahadin illa ayakuna madhumah. Nah, jadi penafsiran Ibnu Abbas, ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak menyukai. Nah, kalau Allah tidak menyukai artinya membenci. Kalau Allah membenci artinya haram, minimal makruh. Karena tidak mungkin Allah membenci sesuatu itu yang halal atau sesuatu yang diperintah. Yang dibenci Allah itu haram atau makruh, nggak mungkin mubah. Kalau mubah Allah meridhoi. Maka Allah tidak menyukai artinya membenci seseorang berdoa keburukan kepada orang lain. Illa yakuna madhuman, kecuali orang itu dizalimi. Itu maksudnya. Ternyata yang dimaksud Allah tidak menyukai perkataan yang keras, berterus terang. Maksudnya tidak menyukai doa yang buruk, doa yang tidak baik bagi orang lain, kecuali kalau orang itu dizalimi. Nah, ini menerangkan pertama, haram orang mendoakan orang lain keburukan. Maka Rasul mengatakan, aku bukanlah tukang melaknat. Ma'ana bilang anin, karena tadi aku bukan pelaknat, bukan tukang kutuk. Ya. Artinya umat yang jangan suka mengutuk, sumpah serapah. Ini mah kau benci pada seorang langsung melaknat. Semoga Allah mengutuk kamu 7 turunan. Orang langsung dikutuk saja belum tentu salahnya, buruknya. Kalaupun orang mendoakan yang buruk kepada orang lain, itu diberi rukhsah, dibolehkan, karena orang itu dizalimi, boleh bisa. Apa yang dimaksud dizalimi itu? Orang dirampas hak-hak dirinya. Apa hak diri seseorang? Pertama, hak diri seseorang itu adalah jiwanya. Nah, pokoknya orang dianiaya, dipukuli tanpa dosa, itu namanya zalimi. Tapi kalau dipukuli karena apa? Karena mencuri, itu ya salah sendiri. Itu nggak dizalimi itu. Dia hanya membuat gara-gara. Orang tidak berbuat dosa, difitnah, ya kan? Nah, itu berarti dirampas kehormatan dirinya, difitnah. Orang tidak bersalah, dianiaya, berarti dizalimi keselamatan. Orang diambil hartanya, dicuri, nah berarti dia dizalimi. Jadi zalim itu bisa zalim pada hartanya, zalim pada jiwanya, zalim pada kehormatan. Maka kalau orang dianiaya fisiknya tidak bisa membalas, dia tidak tahan sampai menjerit kepada Allah.
Apa dosa saya kok saya diperlakukan seperti ini? Engkau Maha Kuasa ya Allah. Apa balasan yang patut pada orang yang berbuat zalim pada hamba ini? Nah, itu selain boleh itu. Tidak perlu kita sampai mengutuk, ya Allah, kutuk si Anu dengan anaknya juga, dengan istrinya, dengan menantunya, dengan anak cucunya. Dia menjolimi sendiri, yang didoain itu bukan. Itu berlebihan, tidak boleh berlebihan. Kalaupun orang mendoakan keburukan, harus sebanding, ya. Maka kata Allah, fa'in aqabtum, fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi, wa in sabartum bahwa seperti itu. Dalam surah An-Nahl. Kalau kamu ingin membalas, balaslah yang setimpal. Kalau seseorang dizalimi oleh seorang, dia doakan orang yang menzalimi itu, jangan semuanya. Jangan sampai dengan anak cucu keturunan. Walain sabartum, tapi kalau sabar, menahan diri, tidak mendoakan buruk, malah mendoakan baik, bahwa itu lebih baik. Subhanallah. Inilah akhlak tertinggi dalam Islam. Dizalimi malah mendoakan baik, coba. Subhanallah. Susah itu, mahal, ya kan? Kalau orang diperlakukan baik, balas baik, itu udah biasa. Ini mah dizalimi malah mendoakan baik, waduh, mahal sekali. Makanya firman Allah, walain sabar bahwa khairul lisabirin. Kalau kamu sabar lebih baik. Jadi haram mendoakan keburukan kepada orang lain tanpa sebab kecuali dizalimi. Dizalimi boleh mendoakan keburukan orang lain, tapi harus setimpal dengan keburukan. Tidak boleh melebihi dari keburukan orang lain. Doanya, pembalasannya, tapi harus yang setimpal. Serahkan saja sama Allah. Kenapa tidak perlu dibalas dengan doa dan berlebihan? Karena didoakan atau tidak pun sudah dicatat oleh Allah itu kezaliman orang itu. Emangnya kalau nggak didoain sama orang yang dizalimi oleh kita, emang nggak dicatat sama Allah kezalimannya, nggak dibalas? Jadi balas. Coba kalau didoakan itu niscaya terjadi di dunia ini juga. Niscaya terjadi di dunia juga. Balasannya bisa terjadi di dunia juga. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, hati-hati kalian, ya. Dengan apa? Karena nanti hati-hati kalian doanya orang-orang yang dizalimi. Iyakum wa da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Sebab orang yang dizalimi dengan Allah tidak ada pembatas, pasti dikabulkan. Mau cepat mau lambat, sebelum mati orang itu akan terkabul. Maka harus takut. Ini saya punya pengalaman. Ada beberapa teman ya, para asatidz yang difitnah pada peristiwa Mei 2019 ya, 2014, pemilu 2012 ya. Mei itu ada teman saya di Cianjur bawa ambulan, itu ternyata terfitnah kan, ada yang memfitnah. Di ambulan itu dimasukin batu, dimasukin panah kan. Padahal mereka habis tarawih, ustaz dan santrinya 7 orang atau apa-apa. Tiba-tiba ketika dicegat, jadi ada batu panah dalam mobilnya ini. Terus ada amplop uang, ditangkap tuh. Nah, maksudnya nggak jelas, tapi nggak punya apa, cuma pakai seragam. Mobil tanggung kok dihajar nggak bisa-bisa 7 orang ini. Sampai sekarang pada cacat coba. Ada yang buta masa sebelah, ada sakit hidungnya, rontok giginya, patah tangannya, lu bisa. Kecuali seorang saja yang gadingannya yang para ustadznya ini, karena ada sedih banget. Cuma dipukul ini apa? Oke, bangku kakinya dua-duanya sampai bisa jalan. Gara-garanya apa? Dari Cianjur datang ke sini ambulannya, lihat orang tergeletak minta tolong, minta diambil ke rumah sakit Pelni, dia diantarin.
Nah, disangkanya dia itu rombongan yang melakukan penyerangan kepada apa? Gitu. Hajar. Mereka itu pada sebelum apa? Bulan Ramadan gimana? Akhirnya sudah pada rukuh itu di tahanan itu. Hanya bisa apa? Hanya menjerit nangis dan doa pada Allah. Coba doa pada Allah. Ya Allah, kami apa dosa kami kalau begini? Tanpa begitu dihajar di orang-orang kekar kami. Setelah diproses segala macam, ternyata memang gak terbukti, itu tidak ada kan? Kita semua memang dilepaskan, tapi kan udah beberapa minggu ditahan. Akhirnya pulang kepada cacat. Apa yang terjadi 10 hari kemudian datang itu beberapa keluarga yang bisa itu orang-orang bisa nyembah-nyembah minta maaf. Kenapa? Anak istrinya pada sakit tidak dimulai. 10 keluarga datang. Pak Ustaz, minta tolong kami maafkan. Kenapa? Mereka udah pada sembuh ya, maksudnya udah pada sembuh, tapi tetap cacat. Jadi apa yang kami lakukan kepada Bapak malah yang dirasakan anak kami. Coba seperti itu datang langsung seperti itu. Dan mereka masih ada sampai sekarang. Itu bulan Ramadan lagi kan, orang yang baik menolong tiba-tiba terfitnah. Ini contoh. Jadi betapa cerita orang yang disebut itu kontak. Sampai ada yang meninggal, keluarganya ya. Ada yang gila. Hanya mereka menyadari ini bukan sembarangan, pasti karena doa bahasa. Maka Allah SWT mengizinkan orang yang terzalimi miskin. Di masa Rasulullah SAW pernah kejadian. Di masa Rasulullah pernah kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat Rasul yang terkenal dikabulkan doanya. Mustajabud dakwah. Karena saat ini meminta kepada Rasul 2 hal. Pertama, minta kepada Rasul jadi ahli memanah. Kalau sekarang ini jadi sniper gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Makanya di masa Khalifah Umar bin Khattab diangkat jadi jenderal untuk memimpin penaklukan Irak. Kondisi itu pindah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Menggantikan Khalid bin Walid itu. Khalid bin Walid panglima diganti oleh Umar bin Khattab setelah Abu Bakar wafat. Pasukan sudah ada di Irak. Umar bin Khattab langsung mengganti siapa? Khalid bin Walid dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau zaman sekarang ilmuwan itu kan pecat tadi. Kenapa Umar memecat Khalid bin Walid? Karena tidak boleh dalam kepemimpinan 2 orang sama-sama keras. Tidak boleh ada matahari kembar kepemimpinan itu kan. Maka oleh Umar bin Khattab dihentikan itu Khalid. Diturunkan dari prajurit biasa, dari jenderal dan panglima jadi kopral. Kalau sekarang mah jenderal pensiun jadi menteri, ya enggak kan? Kalau sekarang mana mau kembali jadi kopral? Kalau di masa dulu mah panglima, Khalid bin Walid itu terlalu hebat. Terlalu hebat juga nggak boleh. Karena mengalahkan khalifah, kan lebih ketenaran panglima daripada khalifah. Oleh Umar bin Khattab disuratin. Sesampainya surat kepadaku, turunkan itu Khalid dari jabatannya, kamu ganti. Nah, tapi saat orangnya bijak. Ini sudah berkecamuk perang, ya kan? Masa dibacakan di situ? Bisa dorong itu pasukan dia semangatnya. Udah dibiarkan dulu bertempur sampai selesai. Sudah selesai baru diumumkan suratnya Umar. Itu bijaksananya. Oleh itu doa nggak mau. Itu jadi tentara biasa diganti oleh Sa'ad. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoakan Rasul 2 hari. Pertama, jadi pemanah yang ulung. Yang kedua, jadi orang yang dikabulkan doa. Subhanallah. Maka kalau Sa'ad itu ngambil panah 1, yang kenal 5 orang. Peribahasanya, gitu peribahasanya. Manahnya sekali, kenanya 5. Sakit ketat. Manahnya nggak pernah pleset. Dia naik kuda, kena semua. Oh, luar biasa. Takut sama
Nah, jadi menggambarkan betapa hebatnya pelatihan kemiliteran di masa tersebut. Anak-anak itu begitu dewasa, langsung berlatih bela diri, berlatih pedang, berlatih tombak, berlatih naik kuda. Begitu ada pertempuran tuh tinggal mobilisasi, udah terlatih semua. Masyarakat sipil di masa Rasul itu, tapi mereka semua berlatih kemiliteran. Nah, itu sistem pemerintah masa Rasul. Maka di masa Nabi, masa Abu Bakar, nggak ada yang namanya tentara reguler, nggak ada. Belum terstruktur. Nah, baru di pertengahan kekhalifahan Umar dibentuk militer terstruktur, ada komandannya jelas, ada pangkatnya, ada baraknya selama militer. Dulu nggak ada. Ya, waktu perang menghadapi musuh semua jadi tentara. Selesai balik lagi jadi pedagang. Jadi nggak ada yang disebut dengan angkatan bersenjata Islam, nggak ada. Sipil aja, maka disebut negara sipil. Disebut apa? Disebut masyarakat madani, masyarakat sipil. Islam itu nggak mengenal negara militer. Nah, kaum komunis itu sebetulnya mau meniru itu. Ideologi komunis itu ingin meniru pemerintahan non militer, nggak ada militer. Jadi yang ada tentara sipil, ada pasukan keamanan saja. Dalam prakteknya lebih kejam dari militer komunis itu. Ya, kalau Islam begitu. Nah, di masa Khalifah Umar baru dipikirin ada pasukan khusus, angkatan darat, angkatan laut, ada kepolisian. Kenapa? Wilayah sudah sangat luas. Gak bisa lagi bekerja tanpa sistem administrasi yang bagus. Yang kedua apa? Yang kedua karena penaklukan Persia Romawi ini ada tentara yang sudah reguler. Mau dikemanain mereka? Mereka ini tentara reguler yang sudah digaji. Ada pangkat-pangkatnya, ada ini. Maka oleh Khalifah Umar diambillah itu, dibuatlah Dewanul Juyus, Dewanul Askar, Junud, tentara militer. Jadi Islam tidak anti kalau masalah keduniaan, tiru dari yang lain, tirulah Persia, tirulah Romawi, muncullah angkatan bersenjata dalam Islam begitu. Dulunya nggak ada. Selesai perang ya balik lagi di masyarakat sipil. Nah, maka Umar bin Khattab mengangkat gubernur Irak pertama saat di Abi Waqqas karena dia panglimanya. Tetapi dasar orang-orang Irak, orang Kufah, orang Basra itu memang biang kerok perpecahan dalam Islam. Itu munculnya adanya Syiah, Khawarij, ya. Karena mereka dari dulu sudah terlatih masyarakat yang licik dari kepemimpinan zaman dulu, ya bangsa Persia. Sudah begitu tradisi, karena saling menggulingkan, saling menjatuhkan. Mereka itu masyarakat modern yang sudah intrik politiknya kuat, sehingga ketika mereka masuk Islam, tetap aja tradisi intrik politiknya itu masih ada. Sehingga disebarkanlah fitnah macam-macam kepada siapa? Saat di Abi Waqqas. Disebarkanlah saat ini nggak adil kalau bagi ghanimah, nah gitu. Saat ini kalau mungkin sholat sering kesiangan, wah itu macam-macam diceritain. Sampai gelombang protes ini makin banyak. Akhirnya sampailah beberapa putusan datang diam-diam ke Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ingin meredam protes di Kufah dan Basra ini, beliau kirim surat, saat kamu harus pulang ke Madinah untuk meredam keributan di Irak. Biar ganti gubernur yang lain. Nah, jadi cepat Umar itu kalau ada pengaduan dari rakyatnya langsung. Dulu Khalid dipecat langsung oleh Umar. Sekarang sangat dipecat lagi. Pecat suruh pulang ke Madinah. Yang taat, tidak membangkang karena jauh, langsung pulang ke Madinah. Kata Sa'ad, wahai Amirul Mukminin, apa dosa saya dipecat? Apa dosa saya?
Kata Khalifah Umar, aku mendapat laporan dari tokoh-tokoh masyarakat di Irak bahwa kamu itu kurang adil kalau membagikan ghanimah. Gitu. Kemudian kamu itu sering kesiangan kalau sholat. Lalu kamu pilih kasih kepada rakyat antara pribumi perlu kasih dengan pendatang Arab. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tuduhan mereka itu benar kepada saya, maka semoga Allah hukum saya. Tapi kalau tuduhan mereka bohong, maka semoga Allah membuktikan hukumannya pada para pembohong itu. Kata Sa'ad, aku minta izin ingin menyelidiki siapa sih yang menyebarkan fitnah ini. Nah, itu kata Sa'ad. Kata Umar, silakan. Akhirnya Sa'ad berangkat lagi ke Kufah. Dia menyamar jadi rakyat biasa. Dari kampung ke kampung didengerin pembicaraan orang negeri. Oh, di sini pusatnya pusat hoax itu di sini ternyata. Di sini nih cerita-cerita bohong yang sebar. Ditelusuri siapa pembuatnya, ketahuan orang. Oh, ini pembuatnya. Setelah ketahuan, saat coba berdoa, ya Allah, jika yang dikatakan orang ini kebohongan kepada saya, panjangkanlah umur orang ini. Jadi doakannya tak buruk, dipanjangkan sudah banyak umur. Allahumma atil umurahu wa atil fitnatahu, panjangkan umurnya, panjangkan fitnahnya. Didoakannya kena fitnah itu. Timpa. Gitu. Udah sekali pulang lagi saat udah itu aja. Apa yang terjadi? Orang ini panjang umur, sampai si hadisnya itu, ini dari Imam Bukhari. Di hadisnya itu sampai panjang, menutupi telopak matanya saking tuanya itu hadisnya. Tetapi apa yang terjadi? Orang ini siwah otaknya, agak gila. Ya. Kerjanya apa? Kerjaannya di pasar mengganggu gadis-gadis. Jadi dia kena fitnah. Cobaan hidupnya yaitu berperilaku buruk untuk ditujukan inilah pembuat fitnah pada orang lain. Dia yang terkena fitnah. Maka terkenalah dia di saat terubah si kakek-kakek cunihin. Apa cunihin? Kakek-kakek genit. Umurnya udah ratusan tahun, 100 tahun lebih, tapi kelakuannya ini kayak orang. Kayak anak-anak mengganggu orang ke pasar, sehingga ketika ditanya oleh orang-orang, kakek, kamu itu kenapa bisa begini? Kata dia, asobat tidak buat mu'adzib. Aku terkena doanya mu'adzib. Subhanallah. Sampai begitu. Karena mu'adzib ini, bahkan mu'adzib adalah orang yang saleh. Beliau mendoakannya hanya buktikan bahwa orang ini memfitnah saya. Panjangkan umurnya ya Allah. Panjangkan fitnahnya. Panjang umur, panjang fitnah, banyak gitu. Sampai matinya terkenal. Ya Allah. Nah ini contoh. Jadi tidak boleh sembarangan orang berbuat zalim pada orang lain. Doa orang yang zalim itu akan menembus langit. Untuk aras Allah dikabulkan. Maka di mana di dunia ini pemimpin yang berbuat zalim, mana di dunia ini yang mati dengan selamat? Tidak bakal ada. Coba ada di dunia ini pemimpin penguasa yang zalim matinya selamat dengan baik? Ada nggak? Tidak bakal ada. Tidak bakal ada. Takut kan? Coba bagaimana? Fir'aun, bagaimana siapa Kemal Atatürk ya, waduh menderita. Itu kan Ariel Setul, Ariel Sarut, Ariel Sarut, 12 tahun coba komanya. Ya, kita mau ada yang bisa pada Ariel semua. Jangan semua Nah, jadi
kaum muslimin itu jangan suka berpikir sempit, jangan suka berpikir pendek. Justru dia harus berpikir panjang, mendoakan ya Allah. Jangan sampai ada pemimpin yang seperti itu, kasihan, ya kan? Kasihan. Jangan berpikir bencinya saja, kalau terlibat kasihan. Gitu. Orang-orang yang itu sudah nggak ada, tinggal dia yang turun menderita luar biasa. Itulah kenapa? Karena dia pertama terkena doa Rasulullah, yang kedua dia terkena doa orang-orang yang dizalimi. Rasul kan berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihi fasqu alaihi ya Allah. Doa Rasul, ya Allah, siapa saja yang memimpin umatku lalu dia berbuat zalim kepada umatku itu, susah sangat dia. Itu Rasul. Itu doa Rasul. Makanya itu sudah bakal semakin takut orang. Siapapun kalau tidak tahu hadis, takut memimpin. Kalau dia takut berbuat, kecuali yang tak beriman, tak tahu beriman. Terus aja sampai kejadian. Orang boleh, karena itu kejadian apa? Mungkin saja lahiriahnya seperti bayi, mungkin saja duniawiahnya seperti tidak ada apa. Padahal batinnya mesti menderita, belum lagi azabnya. Nah ini para jamaah sekalian, maka Allah Ta'ala hanya mengizinkan kepada orang yang dizalimi itu berdoa yang tidak baik. Maka Muaz ini dikaruniai oleh Allah adalah orang yang sangat mahir memanah. Maka kalau sudah Muaz ke medan perang, pada takut musuhnya, perang saya panah. Kemudian dikabulkan doanya. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu di ayat yang berikutnya firman Allah, in tubdu khairan. In tubdu khairan. Kalau kalian menampakkan pada yaitu artinya doharo yang haru. Kalau kalian menampakkan, arti menampakkan itu artinya kalau bicara dikeluarkan suaranya, dijaharkan, atau kalau tindakan terang-terangan. Itu khairan, kalau kalian menampakkan kebaikan, atau kalian menyembunyikan, atau kalian memaafkan keburukan. Fa'inna Allah kana afuwan qadir. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Perkasa, Maha Kuasa, Qadir. Jadi setelah Allah menerangkan tidak menyukai doa yang buruk kecuali orang yang dizalimi, kemudian Allah mengingatkan kalau kalian menampakkan kebaikan, artinya apa? Mendoakan yang baik kepada orang yang berbuat buruk. Atau menyembunyikan juga di hati kalian, tidak mendoakan buruk, tidak mendoakan baik, disebutkannya di hati. Atau memaafkan dari keburukan itu. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu ada kalimat dalam surah Ali Imran itu, Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan turidul qalbi lan faddu min hawl fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal. Firman Allah, maka dengan rahmat Tuhan wahai Muhammad, lintalahu, kau bersifat lemah lembut kepada umatmu. Walaupun tanpa dari golkol, kalau aku bersikap keras, kasar hati, kasar perilaku, lambat pun didahului mereka akan lari dari sekelilingnya. Maka firman Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka,
mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amri. Dalam Ali Imran 159. Bermusyawarah dalam urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bulat tekad, tawakal pada Allah. Di ayat itu perintah memaafkan diikuti dengan memohonkan ampunan. Bahkan di ayat itu Fa'fu anhum wafsahu wastaghfir, memaafkan, berlapang dada, memohonkan ampunan. Itu adalah tingkatan-tingkatan orang dalam kelapangan hati. Ada orang bisa memaafkan, kenapa? Gak bisa membalas. Kenapa dimaafkan? Habis melawan gak bisa. Itu mah memaafkannya terpaksa. Di hatinya yang berdendam. Nah, entahlah kalau udah sanggup saya balas. Nah, itu memaafkan. Tapi kalau buat sahut, lapang, memaafkan dan melepas yang di hatinya, udah gak dipikir lagi untuk balas. Baik, itu udah kedua. Jadi selain memaafkan, juga sedang merencanakan untuk membalas. Yang ketiga itu wastaghfirlahum, bukan hanya memaafkan lalu melupakan kesalahannya, tapi juga memintakan ampunan. Waduh, itu tahap yang paling berat, memintakan ampunan pada orang yang berbuat zalim. Itu sifat Rasulullah. Fa'fu anhum wastaghfirlahum, maafkan dan mohonkan ampunan. Makanya ketika Rasulullah dikepung oleh orang Taif, dilempari batu ya, sampai berdarah-darah, beliau terpaksa lari menyelamatkan diri dengan Zaid bin Harisah, berlindung di pohon di kebun kurma perbatasan Taif dengan Mekah. Di situ Rasulullah merintih berdoa di kebun kurma, menengadahkan tangannya ke langit. Ya Allah, betapa lemahnya diriku di hadapan umatku, sampai ngajak beriman saja malah dilempar dengan batu. Sampai malaikat Jibril datang kan, kalau engkau mau wahai Muhammad, Allah akan timpakan gunung Taif ini ke bangsa sakit gitu, ke penduduk sakit, suku sakit yang kurang ajar itu. Tapi apa saudara semua? Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah mereka, kan mereka kaum yang bodoh, kaum yang tak mengerti. Bal arju an yukhrija minhum dzurriyyatun ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Biarlah mereka menyakiti aku, tapi aku memohon ya Allah, setelah mereka akan lahir anak cucu mereka yang beriman kepada-Mu. Itulah namanya orang yang berpikirnya panjang, tidak berpikir dirinya sendiri. Kalau kita makan cadangan malaikat udah minta. Jibril hancur kata si anak gitu. Ini mudah ditawarin. Jangan. Aku berharap nanti betul kan, tidak lama. Hanya berapa belas tahun kan. Rasulullah pulang dari Madinah, akhirnya mereka tahu juga. Nah, itulah apa namanya, fa'fu anhum wastaghfirlahum, dimaafkan dan mohonkan ampunan. Sama dengan doa Nabi Isa, ketika Nabi Isa itu dimusuhi oleh kaumnya, dilempari, kata Nabi Isa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah mereka karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Sama doa Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Semoga dia melakukan itu karena kebodohan, dia tidak tahu. Kita juga doakan kalau ada pemimpin yang zolim, yang ini, walaupun hati kita kesel, gitu kan. Doakan saja, ya Allah ampunkan, mudah-mudahan karena tidak tahu. Lalu Allah lahirkan nanti penggantinya yang baik-baik kan, soleh. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu. Intubdu khairan aw tukhfu kamu ansih itu akan apa itu. Tidaklah Allah akan
lupa, di dalam Allah akan mengabaikan apa yang ada di hati seseorang, apa yang diucapkan seseorang ataupun tidak diucapkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui. Aikin adhartum ayuhan nas khairan au akhfaitum au afawtum amma asailaikum fa inna dzalika mimma yuqarribukum ila Allah. Maksud ayat itu, wahai manusia, kalau kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikan kebaikan, atau kalian memberikan maaf kepada orang lain dan berbuat buruk padanya, itu bagian dari amal-amal ibadah yang mendekatkan kamu kepada Allah. Wa yujzilu tsawaba dan pahalanya besar. Nah, jadi pahala yang besar itu satu, amal baik yang terang-terangan tetap ikhlas, amal baik yang sembunyi-sembunyi lebih ikhlas. Yang kedua, memaafkan orang lain. Maka amal-amal yang besar pahala itu adalah orang yang disembunyikan dengan yang dinampakkan sama ikhlasnya. Yang disembunyikan dengan yang dinampakkan sama ikhlasnya. Yang kedua, memaafkan sama orang lain. Itu pahala besar. Pada mungkin sifat ini ta'ala yaqwa ibadihi ma'afur lebih alaihi qawmin. Karena orang itu berarti telah meniru sifat Allah. Apa sifat Allah itu? Allah Maha Kuasa, tapi tidak pernah langsung menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Selalu memberi kesempatan terus sampai akhir hayat dari kesempatan. Nah, itu sifat Allah jika ditiru manusia ketika memaafkan. Maka di antara sifat Allah yang utama ditiru manusia, sifat afu, maha pengampun. Apa bedanya afuan dengan gofuro? Ada afuan, ada gofuro, sama mengampun juga. Bedanya afuan itu orang mau minta maaf atau tidak maaf sudah dimaafkan. Kalau gofuro dimaafkan sudah minta. Makanya istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar, memohon ampunan karena Allah pengampun. Maka ada dosa-dosa hamba tanpa minta ampunan pun sudah mudah. Tapi ada dosa-dosa hamba yang baru diampuni kalau dia bertobat. Nah, maka ampunan ghafur itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walihada Allah Ta'ala fa innallaha kana afuwan qadir. Karena itulah Allah firmankan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Kuasa. Artinya dengan kekuasaannya tidak sewenang-wenang, tidak mentang-mentang kuasa tiap yang salah dihukum, justru lebih banyak dimaafkan. Kemudian walihada warada fil asar anna hamalatal arsy yusabbihuna Allah. Oleh sebab itu di dalam asar riwayat diceritakan bahwa para pemikul arsy Allah, para malaikat itu bertasbihnya apa? Subhanaka ala hilmika ba'da ilmika. Maha suci Engkau ya Allah yang dengan kelemah lembutanmu setelah ilmu. Wa yaqulu ba'duhum, sebagai lagi malaikat berdoa subhanaka ala afwika ba'da qudratika. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha Pengampun dengan kekuasaan. Karena biasanya kuasa itu begini dibalas. Maha suci Engkau yang Maha Pengampun dengan kekuasaan. Wa bil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, maha qasamalun min shadaqatin. Tidak ada harta berkurang gara-gara sedekah, tidak ada. Nggak ada ceritanya orang miskin karena banyak sedekah. Nggak ada kan? Nggak ada orang yang jatuh miskin karena sedekah. Justru akan selalu bertambah. Makanya kenapa sedekah disebut zakat? Zakat disebut dalam Quran sedekah. Sedekah disebut zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah zakat. Karena sedekah atau zakat itu membersihkan dan menumbuhkan. Wa yuzakkihim artinya menumbuhkan. Karena arti zakat itu tumbuh. Kenapa sedekah itu bersifat zakat? Zakat itu sifatnya tumbuh hartanya
tumbuh kebaikan dalam diri seseorang, bersih dari kotorannya, tutohiru, mensucikan. Karena jiwa itu tumbuh kalau bersih dulu, bersih dari iri, dengki, bakhil, segala macam baru tumbuh. Nah, harta juga akan tumbuh kalau sudah bersih dulu dari hak orang lain. Itu dengan sedekah. Kalau dalam hitungan hitungan ekonomi, kenapa disedekahkan tumbuh? Kalau nggak sedekahkan nggak tumbuh. Sederhananya ini coba bagus sekali. Kalau orang kaya ya, punya uang semiliar, kira-kira diapain? Orang kaya punya uang semiliar. Deposito. Kalau ada pekerjaan, ya dipakai bisnis. Kalau nggak seperti itu, ya pakai senang-senang, jalan. Keluar negeri, makan, bahagia kan gitu. Tapi kalau ada 100.000 orang miskin dibagi buat 1 miliar, didepositokan enggak? Dibelanjakan. Pakai beli beras, ya kan? Pakai bayar sekolah. Jadi uangnya sama-sama 1 miliar. Cuma kalau uang 1 miliar ada di konglomerat, itu cuma jadi simpenan di bank, deposito. Di situ orang saja. Tapi kalau disedekahkan ke fakir miskin berputar karena dibelanjakan. Yang punya anak dipakai bayaran sekolah. Yang tidak punya beras dipakai beli beras. Yang bertani dipakai biaya yang. Jadi uang sama-sama 1 miliar, kenapa berkah? Kenapa tumbuh? Karena dijalankan. Merata uang itu penggunaan. Itu satu hukum ekonominya. Nah, banyak terjadi ketimpangan ekonomi ini karena tidak disedekahkan. Hanya uangnya banyak, tapi yang sesama banyak. Kenapa? Uangnya banyak, sesama banyak. Buktinya uangnya banyak, makin inflasi, makin tinggi harga kan juga uang banyak. Tapi berbeda kan terus kasih setahun. Tapi berbeda harganya jadi jatuh menunjukkan uang banyak. Tapi berbeda hanya 1-2 orang, kan 1-2 orang disimpan. Jadi modal, jadi deposito. Makanya tidak heran kalau para pengamat ekonomi Indonesia ini mengkhawatirkan bagaimana bisa maju ekonomi Indonesia. Karena 4 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya sama dengan 100 juta orang. Berapa? 4 orang sama dengan 100 juta orang. Ya. Berarti 1 orangnya sama dengan 25 juta seorang. Perbandingannya mungkin dengan apa? Karena yang banyak bisa sampai bertriliun-triliun. Yang nggak punya untuk belanja hari ini nggak ada. Itu sebetulnya filosofi dari infak dan sedekah. Belanjakan uang, belanjakan guna di jalan Allah. Jangan sampai ada penumpukan. Inilah gara-gara kapitalis itu terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu jauh. Maka Al-Quran hadis menjamin mana kosomalu dan sebagainya tidak akan pernah berkurang uang dengan saudara. Wala zadallahu hamdan bi'afin illa izan, dan Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba dengan sikap pemaaf kecuali kemuliaan. Jangan dikira dengan sering memaafkan jadi hina. Tidak ada orang jadi hina sering memaafkan. Paling orang bilang gini, kamu mah pengecut, kalah. Yang baik, paling begitu. Tapi insya Allah, ya Allah sabarnya orang ini, tahan bantingnya orang ini. Karena dia itu tahu nanti setelah ini akan ada lebih baik begitu. Karena dia tidak membalas itu bukan tidak ikhtiar, tetapi mencari cara yang lebih baik begitu orang. Makanya tidaklah orang memaafkan melainkan di taman kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebaliknya orang yang mudah membalas, orang yang mudah temperamental, nggak terkunci. Paling orang baru segitu aja, udah keterlaluan gitu. Tapi orang pemaaf nih, subhanallah pemaafnya. Jadi akan mulia. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu. Dan siapa yang tawadhu, rendah hati, pasti Allah tinggikan derajat. Jadi itu sudah jadi sunatullah kehidupan. Dengan pemaaf akan tambah mulia. Coba dengan Rasulullah sering memaafkan musuh-musuhnya. Apa jadi istilah? Ternyata di kemudian hari mengetahui ya Allah, musuh-musuh yang bertantang berbenteng takabur itu akhirnya malah jadi orang-orang setia kepada Rasul. Nah itu yang kita maklumi ya. Begitupun dengan tawadhu, orang malah sampah nikmat. Ya Allah, walaupun sudah jadi pengusaha besar, masih sangat dekat dengan fakir miskin. Jadi malah mulia. Tidak ada orang dengan tawadhu, rendah hati, jadi rendah martabatnya, jadi terhinalah, tapi mulia. Ya kita sudah tawadhu terkadang, tapi tawadhunya bukan rendah hati, cara mewaduhin. Tawadhunya tak mewaduhin. Kita mah hanya tawadhu karena nggak punya uang. Bila punya uang, tak kabur aja. Nah, bukan begitu. Tapi tawadhu adalah pengertian rendah hati, tidak memandang orang karena kedudukan dan martabat, tidak melihat karena kekayaan. Nah, jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira pelajaran yang terkandung dari dua ayat yang mulia ini, subhanallah ya. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Allah tidak menyukai orang-orang yang mudah berdoa keburukan kecuali orang-orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui kalau kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya atau memberi maaf pada orang yang berbuat salah, Allah Maha Mampu lagi Maha Perkasa. Artinya Allah memuji orang-orang yang lebih mengutamakan memaafkan daripada membalas, selama itu memberikan harapan lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira para jemaah yang dirahmati Allah, supaya tidak terlalu malam, cukuplah sampai di sini pembahasan. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kalau pertanyaan silakan. Para jemaah silakan sebelum kita akhiri, silakan. Silakan. Kalau ini kalau ada orang zalimin agama kita mau zalimin dengan Nabi Muhammad Ustaz. Kalau di negara lain itu orang itu dibunuh Ustaz. Iya. Kalau kita yang membantu kita, apa yang harus kita lakukan? Iya. Setiap negara umpamanya memiliki mekanisme hukum yang berlaku di suatu negeri, baik berdasarkan agama atau berdasarkan adat yang disepakati. Karena itu pengambilan hukum itu ada yang dari agama, ada yang dari dasar hukum sepakati. Maka selama hukum yang dilaksanakan negeri tersebut ditempuh, itulah jalan yang terbaik. Karena salah satu fungsi hukum ini untuk mengatur tidak terjadinya disstabilitas, yaitu kekacauan, kesia-siaan. Oleh karena itu, apabila ada orang menghina agama Allah, sudah ada mekanisme hukumnya, yaitu umpamanya dengan undang-undang penistaan agama. Jadi proses dengan penistaan agama itu berapa tahun dia harus dipenjara. Bolehkah kalau tiba-tiba karena agama boleh dihukum mati, dibunuh? Tetap aja disebutnya hukumnya pembunuhan, bukan melaksanakan hukum menghina. Nah, karena apa?
Karena hukum itu tentu ada prosedur. Maka tidak bisa dalam hukum, jangankan di negara kita, di negara yang menerapkan ajaran Islam pun tetap tidak boleh orang itu dihukum bukan oleh penegak hukum. Jadi yang berhak menghukum itu adalah penegak hukum, pengadilan tetap harus diadili. Nah, dalam proses pengadilan itu direkonstruksi kejahatannya apa, buktinya apa, saksinya apa, baru divonis. Nah, begitu. Kalau ternyata vonisnya hukuman mati, ya hukuman. Kalau ternyata vonisnya ini cukup ditakzir di penjara atau didenda, ya ditakzir di penjara sesuai dengan hukuman yang disepakati di negeri itu. Nah, tidak boleh masyarakat langsung main hukum sendiri. Nah, itu kalau masyarakat menghukumi sendiri itu bukan hukuman namanya, tapi kekacauan, anarki namanya. Umpamanya di negeri Muslim yang menerapkan hukum qisas, ya, menerapkan hukum qisas. Orang yang membunuh dihukum mati lagi. Bolehkah dihukum matinya oleh sembarang orang? Nggak boleh. Keluarga yang terbunuh yang membalas hukum, nah itu bukan hukum, namanya membalas. Kalau hukum tetap harus melalui prosedur, itulah oleh kekuatan. Nah, ada proses pengadilan. Nah, jadi hukumannya seperti apa itu yang ditetapkan oleh agama, ditetapkan oleh pemerintah. Prosesnya itulah sesuai dengan undang-undang hukum acara pidana, maksudnya dengan hukum acara prosesnya. Jadi tidak boleh prosesnya di luar dari pengadilan. Begitu itu tahapannya. Tidak ada. Ya. Kalau dia menzalimi, ya bisa kita maafin. Iya. Kalau dia menzalimi agama kita, Iya. kita maafin bisa. Iya. Kalau menjadi agama kita mah Allah yang menghukumnya juga. Iya. Iya. Karena kalau menzalimi agama Allah seperti memusuhi Allah, mengingkari Allah, ya bukan menzalimi kita, itu menzalimi Allah. Sebagaimana kaum musyrikin di masa Nabi, Nabi tidak menghukum mereka, tidak membunuh mereka karena pengingkaran mereka, tetap aja tidak wahyu. Nabi menghukum mereka karena memerangi. Nah, itu bedanya. Abu Jahal, Abu Lahab kerjaannya menghina terus ke Islam, ke Nabi, ke Allah. Nabi tidak menghukum karena penghinaan mereka. Karena itu tidak menzalimi diri Islam, tidak menzalimi Rasulullah, dan Islam tidak akan jadi hina karena dizalimi orang kafir. Ya, tanggung jawab dengan Allah. Tapi ketika kekufuran mereka jadi menzalimi kaum muslimin, memerangi, menghancurkan, ya wajib dibalas. Ketika sudah mampu, setelah diizinkan oleh Allah, udina lil ladina yuqatilu bi annahum zulimu. Jadi sebelum turun ayat udina lil ladina qutilu bi annahum zulimu, dalam surah Al-Anfal Rasul melarang kaum muslimin melakukan perlawanan apapun. Makanya di Mekah dianiaya seperti apapun nggak ada yang melakukan. Itu di Mekah. Karena Allah mengizinkan. Berapa keluarga kaum muslimin yang dibantai di Mekah, Rasul hanya bisa mendoakan. Ketika Rasulullah datang ke keluarga siapa? Keluarganya Yasir dan Ammar sedang dibantai, Rasulullah hanya menangis. Padahal teriak-teriak itu, Ammar bin Yasir, ya tolonglah. Kata Nabi, sabarlah. Umat-umat terdahulu dizolimi lebih daripada ini. Ada yang digergaji, ada yang disisir dengan sisir besi. Semuanya mereka sabar, lalu Allah datangkan kemenangan. Baru setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, jadi pemimpin, ya, lalu mengikuti dukungan kekuatan dari Madinah, turun ayat udina lil ladina qutilu bi annahum zulimu, telah diizinkan kepada orang-orang yang dizolimi itu berperang karena mereka dizolimi. Baru Rasulullah kata, sekarang kita diizinkan. Mulailah Rasulullah menyiapkan kekuatan. Maka ketika
kaum kafir Quraisy Mekah tahun kedua lewat ke Madinah mengintimidasi penduduknya, terjadilah perang. Ketika diserbu dalam perang Uhud, terjadilah perang. Ketika diserbu dalam perang Uhud, terjadilah perang. Nah, itu udina lilladzina kutiru bi'annahum zulim. Diizinkan mereka berperang karena disulim. Begitu filosofinya. Selama kaum muslimin bukan berkuasa, tidak boleh. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah zamannya sabar. Zamannya sabar. Sampai Allah berikan izin dengan diberikannya kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Begitu urutannya ya. Silakan lagi kalau masih ada mungkin. Nah, silakan lagi. Bismillah. Saya ingat kejadian sudah lama sih. Iya. Kan ada orang yang merasa dizalimi. Iya. Ya. Contoh real gitu. Ada seseorang mau pesan barang kepada saya, terus saya kasih quotation. Begitu ngebaca, dia bilang, Pak, kalau jualan mahal-mahal itu zolim katanya. Karena itu tuh merasa dolimi dia ya. Iya. Saya bingung, saya nggak jawab aja. Pak, maaf ya saya pulang gitu. Itu apa? Kalau yang begitu tuh merasa dolimi, katakan ya berdoa itu. Iya. Apakah Allah juga Mengabulkan. melakukannya gitu? Iya. Kan banyak yang merasa dolimi, padahal ya Iya. kita nggak zolim gitu. Iya. Jadi antara benar-benar dizalimi atau merasa dizalimi. Iya. Itu perasaan saya sekali baper. Padahal bukan dizalimi, memang begitu harga, cuma kebetulan gak punya uang. Merasa dizalimi, gak sanggup banyak. Nah, lalu apakah dalam memasang harga ada perbuatan zalim atau tidak? Nah, bisa terjadi dalam bisnis orang berbuat zalim. Umpamanya melebihkan dari harga standar atau harga umum yang tidak wajar. Jadi dalam Islam tidak ada batasan wajar itu berapa persen, enggak. Batasan wajar itu hukum pasar. Ada barang umpamanya ya, memang wajarnya itu keuntungannya 100%, itu wajarnya, ya itu tidak sulit, memang itu wajar. Tapi kalau ada barang dagangan wajarnya cuma 1%, ketika dia naikkan 5% udah double. Karena memang itu wajarnya 1%. Contohnya harga sembako kan, kebutuhan pokok masyarakat itu pasti secara hukum pasar tanpa diminta pun akan terjadi dengan sendirinya. Orang pasti ngambil harus sedikit. Coba tukang beras, banyakkan doang jualan beras udah sendiri. Gak mungkin orang jualan beras ngambil harga 10 kali lipat. Lagi menyusahin orang. Orang kalau beli beras setiap hari, kalau tiba-tiba harga beras melonjak, orang bisa nggak makan, beli. Jadi ya wayahnya walaupun kecil memang segitu harga besar. Nah, kecuali kalau ada situasi yang di luar dugaan, terjadi musibah, barang sembako langka, nah itu lain. Tetapi ada barang-barang tertentu yang harga dasar itu gelap, nggak ada yang tahu. Contohnya apa gitu ya? Kayak kacamata atau kacamata saja Pak susah. Nah, siapa yang tahu harga dasar kacamata? Ada kan? Sesuka-sukanya ke optik. Nah, itu pasarannya begitu. Nah, jadi selama orang tidak mengetahui barang. Nah, jadi begitu pula orang melakukan transaksi, tapi dia mengatakan kok mahal banget sih. Emang di orang lain biasanya berapa? Sekian, aku yang pada yang biasa aja. Kalau ada yang biasa, kenapa maksa? Kan biasanya orang alasan doang itu biasanya kan. Wah biasa saya begini, kenapa aku nggak yang biasa aja kalau ada? Nah, jadi beda kemudian betul-betul muncul ini kan ya, dengan yang dia hanya merasa saja. Tentu saja
itu berbeda. Kalau menzalimi kan tadi prinsipnya melanggar hak orang lain, hak hartanya, hak kehormatannya, hak jiwanya. Ini nggak ada langgar, ini transaksi orang boleh pilih, ini silakan. Salah seperti itu. Ada lagi mungkin satu lagi ya. Ada lagi yang belum. Ya. 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 Sanggup bayar ya. Nggak mampu punya hutang atau nggak tanggung jawab. Tahu padahal ya. Iya, betul. Ya. Ya. Ya, betul. Baik. Itu aja ya. Kalau orang sudah jelas punya hutang, keluarganya, orang tuanya meninggal, maka wajib ahli waris membayar. Wajib. Kalau dia tidak yakin, harus mencari kepastian, buktinya, saksinya siapa. Tidak boleh malah mencari-cari alasan tidak bayar. Itu dosa besar. Apakah tidak membayar hutang atau menanggung hutang di saat dia sanggup termasuk kezaliman masuk? Hanya itu menyangkut harta, orang lain yang dikembalikan. Dalam hadis tadi mengatakan matlul ghani dulmun, menanggung-nanggungkan bayar hutang padahal mampu, itu dolim. Itu jelas itu hadisnya. Jadi jangankan nggak membayar, mengingkari hutang, ngaku hutang, tapi nanggung-nanggungkan. Entar ya, belum ada. Entarnya kapan itu? Minggu depan ya insya Allah. Minggu depan ditagihkan. Padahal ada itu sudah dolim. Maka orang yang menanggung hutang padahal dia jelas mampu zolim, maka kata Rasulullah boleh dia dipaksa diambil hartanya senilai hutangnya. Boleh. Kamu mau bayar atau saya ambil paksa saja? Sita beberapa aset yang senilai dibolehkan itu oleh Islam. Tapi tentu mengambil asetnya, menyitanya harus dengan proses yang benar, yaitu mengajak pengadilan atau mengajak orang yang berwenang, walinya atau keluarganya yang bisa dipercaya. Ya ambillah sebagian asetnya, itu boleh. Jadi karena dia berdoa itu boleh diambil hartanya. Kalau ternyata diambil juga nggak bisa dipertahankan, kan? Malah mengerahkan preman untuk melindungi. Daripada bayar malah nyewa preman. Boleh didoakan? Boleh didoakan. Ya Allah, itu saya kenapa didoakan? Aku serahkan kepada Engkau. Doa yang baik, mudah-mudahan sabar, sadar, jadi disodakokan misalnya. Gitu. Tapi kalau orang mungkin akan yang baik, akan buruk aja. Karena nggak kelihatan ada kejelasan baik kan? Ya Allah, ya Allah, kejelasan baik ya Allah. Aku serahkan aja pada Allah yang lebih berhak. Hukum apa dia? Jadi menanggung-nanggungkan hutang, menahan hutang itu zolim dan boleh dia didakwa dan didoakan yang tidak. Saya kira itulah pelajaran sekalian ya. Ada 2 ayat saja, mudah-mudahan kita bisa lanjut mempelajari ayat-ayat ini waktu yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kepada kita dan diberikan kepada kita kelapangan hati untuk mempelajari ayat-ayat Al-Karim. Amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ya'muru bi ayatina ila fihi khairun Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.